Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya teman-teman, ada yang mau diskusi, ada yang mau ditanyakan tentang tadabbur kisah, hal-hal romantis tentang kisah satu. Langsung dari tim Hawa ini mau klarifikasi, saya nggak terima Hawa disalahkan. 1, 2, ada mic-nya? Ada? Sabar ya. Saya nggak terima. Wah, ini salahkan yang milih judul. Yang Tolong di ranting atau dioperkan estafet. Dari mana yang nanya ya? Ya, sambil nunggu mic-nya, ini sekali lagi udah ada? Udah. Ya, ada? Sudah? Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Izin bertanya, tapi ini nggak bakal nyerang yang masalah bahwa disalahkan tadi kok. Jadi aman. Aman. Alhamdulillah. Pertanyaannya itu, Ustadz, kan kita boleh ya minta sama Allah kayak, ya Allah, aku pengen calon pasangan yang seperti ini, seperti itu. Ketika kita minta seperti itu, ternyata ada nih tanda-tandanya Allah kasih. Kita lihat ada satu kasusnya, ada satu ikhwan yang gelagatnya sepertinya sudah mau mendekat. Cuman Tenang. Hati-hati, sama tahu copet tuh Mbak. Tenang Ikhwan. ya Wanita itu punya rasa, jadi tahu gelagat-gelagat gitu. Iya, tahu ya. tahu ya, yang membedakan tahu ya. ini bukan tebak-tebakan gitu Ustadz, maksudnya oke. ya kayak gamblang gitu. Jadi kita tuh kayak nangkep sinyal-sinyal yang gimana gitu kan. Nah, ya jadi tapi di luar itu kita secara tidak, maksudnya secara langsung ya kayak diam-diam juga memperhatikan. Nah ternyata yang kita minta sama Allah itu maksudnya nggak ada di diri si ikhwan itu. Contohnya kayak kita pengen dia sama-sama menjaga, tapi ternyata pergaulan dia tuh kayak mengatasnamakan kayak kerjaan yang sedang dia lakukan. Dia jadi kayak pergaulan dia tuh nggak semenjaga itu yang kita lihat. Nah, terus apakah setelah itu Gimana nih? Apa ada orangnya di sini ya? Pakai bersambung ya kayak. Iya. Kayak sinetron. Nah, jadi apakah di luar itu kita boleh minta sama Allah jadinya kayak tadinya kan kita minta, tapi setelah itu kita minta ya Allah jauhkan gitu loh. Gak jadi. Cancel ya Allah, cancel. Kalau di Tokopedia, refund. Di Riva tiket ya. Nah itu Ya, jadi gimana Ustadz gitu, mohon untuk dibantu meluruskan yang salah gitu mungkin. Jazakumullah khair. Berat yang jawab. Wayak. Tabung dulu atau jawab dulu? Langsung jawab. Ya, penasaran yang lain. Jawab dulu, langsung jawab. Mungkin lebih berat lagi gitu kan. Habis itu kita tutup dengan Minum. Apa yang kedua dulu? Tafadhol. Mau ditabung dulu. Oh ya, boleh deh. Sambil diranting mic-nya. Oke, ditabung dulu. Ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak dalam tanda kutip, kalau kita minta sama Allah apa saja boleh. Apa saja boleh. Minta sama Allah apapun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi minta sama Allah dalam kondisi kita ini menghambakan diri, kita hamba yang rendah. Minta itu sama Allah. Cuma jangan sampai kita ngatur Allah. Jangan sampai kita ngatur Allah gitu loh. Jadi ngatur Allah tuh gimana? Dampaknya pada posisi kita tidak menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Itu kita melampaui apa yang Allah takdirkan untuk kita nggak terima, justru itu faktornya bukan doa, tapi dia memaksa Allah, bahkan dalam tanda kutip dia bisa menolak takdir. Menolak takdir itu resikonya gede banget. Kata Nabi, dia mati masuk neraka. Menolak takdir, atau dia nggak terima dengan apa yang Allah tentukan untuk dia. Maksud saya gitu. Jadi berdoa boleh apa saja boleh, silahkan.
Cuma sekali lagi kadang gini, memang panduan berdoa itu kita lihat dalam kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada panduannya. Mungkin yang sudah lama kita dengar, satu membaca surat Al-Fatihah, kemudian bersolawat kepada Rasul dan seterusnya. Tapi ini saya cuma pengen sampaikan model kisah. Jadi kalau berdoa itu ngeluh dulu sama Allah, sampaikan dulu keadaan kita, jangan langsung ke hajatnya. Jadi kita curhat dulu sama Allah. Contoh misal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istrinya Hajar dan juga anaknya Ismail di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, yaitu Mekah kelak gitu, itu doanya gini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indal baitikal muharram. Itu sampai di kalimat itu aja itu belum ada doanya. Nabi Ibrahim, ya Allah, ngeluh sama Allah. Tadi iyyaka na'budu, merendah dulu, menunjukkan bahwa saya ini hambamu ya Allah. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku letakkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada, bahkan tidak mungkin tumbuh tanam-tanaman. Ngeluh dulu, indal baitikal muharram, tapi di dekat rumahmu yang dimuliakan. Setelah ngeluh ada optimisme, baru setelah itu deretan doanya muncul. Rabbana tentang agar mendirikan sholat, agar orang-orang condong kepada mereka, kemudian agar Allah berikan mereka rezeki, ujungnya agar mereka bersyukur. Jadi doanya baru di berikutnya, ngeluh dulu. Sama Nabi Zakaria tadi tentang anak juga ngeluh, ya Allah, saya ini sudah tua, tulang-tulang ini sudah rapuh, ubannya sudah banyak, istriku mandul. Belum ada doanya, ngeluh dulu. Jadi kemudian hadirkan hajatnya. Jadi sampaikan dulu apa yang menjadi keluhan antum agar Allah memberikan jawaban dari keluhan itu sebuah solusi. Jangan terlalu spesifik pada ya Allah, saya pengen yang kumisnya sebelah ya Allah gitu kan. Spesies unik tuh. Unik ya. Karena kadang kita terjebak dengan detail-detail itu yang membuat kita malah justru sebenarnya tidak sedang meminta kepada Allah untuk menyenangkan Allah, tapi hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Itu nanti repot saat nikahnya, untuk membuat niat karena Allah jadi berat, karena kita ini sebenarnya hanya ingin menyenangkan diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan Allah. Jadi kalau sekali lagi kasusnya kayak tadi, kita kalau pengen yang sempurna tentu tak ada. Yang berbeda memang nanti harus jadi zauj tadi. Berbeda memang harus menjadi sesuatu yang akan kelak menjadi pasangan. Kekurangannya dan seterusnya kalau memang itu Allah tunjukkan dan kita memang justru dalam tanda kutip tidak minat dengan dia karena kekurangan itu, kemudian kita minta yang lain, tafadhol, tidak masalah gitu. Artinya memang kalau saya sih buat akhwat tuh gampang sebenarnya, cari yang qawamah. Masalahnya tidak semua ikhwan ngerti kata qawamah. Padahal itu modal dasar buat laki-laki, harus qawamah. Nanti bisa jadi soleh itu kalau dia qawamah. Dan qawamah itu dia harus melakukan tindakan tentang hidupnya hanya untuk menolong agama Allah dengan berbagai syariat yang Allah tetapkan untuk dia. Saya kalau bilang kepada santri-santri kami yang akhwat, saya bilang cari yang qawamah. Nanti ada santri yang nanya, Ustaz, yang qawamah tuh nyari di mana gitu. Saya bilang tak ada mawar mencari kumbang, biar kumbang yang datang mencari antum. Tak perlu kamu mencari qawamah. Minta sama Allah, taqarrub ilallah, Allah yang akan hadirkan lelaki qawamah untuk antum. Maka antum sibuklah mempelajari tentang solihat tadi, karena Allah akan memasangkan kata solihat dengan lelaki qawamah. Jadi sibukkan diri kita dengan kesolehahan antum sibukkan dengan apa itu qonitat dan hafidat, Allah akan hadirkan qawamah untuk antum. Gitu. Semoga menjawab. Allah alam bisawab. Jadi jangan bosan-bosan curhat sama Allah. Ya. Dan jangan bosan-bosan untuk terus memperbaiki diri bagi ikhwan maupun akhwat. Lanjut. Jadi siapa tadi nanya? Oke. Saya. Ada? Ya. Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya gini Ustadz, adakah kisah Bunda Hawa dalam menyeimbangkan rasa dan logikanya supaya sebagai bekal kami para calon istri nantinya?
Terus dan adakah karakter seperti apa yang dimiliki Bunda Hawa supaya bisa menciptakan suasana rumah menjadi rumahku surgaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visioner ya. Visioner nih ya. Visioner. Masya Allah. Dua pertanyaan ini bisa dijawab satu jawaban yang sebenarnya jawaban ini kelak menjadi sesuatu yang sebenarnya berat untuk dilakukan di hari ini, tapi sebenarnya itulah tujuan Ahwat diciptakan. Satu jawaban tadi pertanyaannya tadi tentang karakter Ibunda Hawa yang bisa menggabungkan antara rasa dan akal. Yang kemudian yang kedua tentang hidupkan rumah ya menjadi baiti jannati. Jawabannya cuma satu jawaban. Ibu Hawa anaknya 40. Maksudnya gitu kan ya. Ahwat itu oleh Allah dianugerahi yang tidak bisa dilakukan oleh ikhwan. Bahkan Rasul sampai memuji dengan kalimat ummuka 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 thumma abuka. Ada 3 amal yang bisa dilakukan wanita tapi tak bisa dilakukan oleh laki-laki. Dialah hamil, melahirkan, dan menyusui. Hobilah antum dengan itu, insya Allah akal dan rasa antum cek di Gaza, Ustaz. Bener gak? Iya, aku waktu itu pernah wawancara orang Gaza. Beliau itu anak ke 10 dari 11. Ya. Abu Ajwa, anak 10 dari 11. Dan itu di Gaza gitu, jumlahnya banyak. Ya, karena ini pesan Rasul kepada kita. Rasul mengatakan kelak di akhirat aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku. Lah kalau perempuannya pada gak mau hamil, apa istilahnya child free, anak gratis. anak gratis itu di download apa? Iya di download di Play Store. Jadi gini Ahwat, sekali lagi tadi 2 pertanyaan saya jawab dengan 1 jawaban dikarenakan memang sekali lagi itu yang hari ini dirusak oleh musuh Islam agar membuat antum takut dengan kehamilan. Padahal antum tahu fenomena hari ini pun bahkan saudara-saudara muslim kita sudah nikah sekian tahun pengen banget punya anak belum Allah karuniai. Lalu kenapa kita justru takut pengen hamil? Bahkan nanti pas hamil misalkan ini saya punya anak 4. Ini lagi mau program lagi karena kami pengen punya anak kalau enggak 8 ya selusin gitu ya. Gitu. Tapi kan keluarga antum kan juga 12. Ya, saya 11 bersaudara gitu. 11 bersaudara kan? Ya, karena gini. Apa yang mau diharapkan dari sebuah keluarga kalau kita kumpulin orang-orang ini, kita didik dengan agama Islam ini, kemudian yang laki-laki menjadi qawamah, yang perempuan menjadi solihat, pasti baiti jannati. Bisa difahami enggak? Bisa ya. Jadi masih mikir tapi prakteknya. Masih mikir ya. Ya jadi gini, akal dan rasa tadi sekali lagi memang harus diselaraskan dalam kondisi sekali lagi hadirkan basic antum apa dulu. Kalau Ahwat ya basicnya rasa sayang. Maka bahkan ya Allah memberikan hidayah kepada Asiyah tadi istrinya Fir'aun dikarenakan mencintai bayi. Jadi jangan remehkan suka pada anak-anak itu, jangan diremehin. Karena Allah berikan hidayah kepada Asiyah karena dia mencintai seorang bayi ya, dan itu Musa. Saat disampaikan kepada Fir'aun, jangan bunuh anak ini karena anak ini semoga bermanfaat untuk kita. Kata Fir'aun, untuk kamu iya, buat aku enggak. Dan kejadian. Karena kalimat itu pun dikomentari oleh baginda Nabi. Nabi mengatakan seandainya Fir'aun mengatakan iya, maka bisa beda ceritanya. Tapi begitulah takdir Allah. Fir'aun tidak suka sama bayi dan itulah momen di mana hidayah ditutup untuk dia karena dia tidak punya rasa rahmat, tidak punya kasih sayang kepada bayi yang bahkan tak punya dosa, tak punya salah. Jadi itu yang kemudian menjadi bagian dari tugas para ahwat dan para ikhwan juga jangan takut dengan punya banyak anak. Jangan juga pada kalimat gini, waduh kebobolan.
Iya 1-0 tadi. Ah berapa? Udah berapa? Hah? 3-1. Jadi Ya ngomongin Allah. bal-balan ini gitu. Jadi ini juga sekali lagi akhwat itu kalau rasa ngelahirin sakit mas gitu kan, saya jadi trauma melahirkan misalkan, itu tugas laki-laki untuk menghadirkan qawamahnya dengan rasa agar rasa cinta kepada anak, karena itu kodratnya perempuan. Iya. Punya rasa, dominasi rasa tadi, Ibu Hawa tadi, kalau itu hilang maka harus diperbaiki, dan yang harus memperbaiki adalah ikhwan. Antum punya tanggung jawab di situ. Karena baginda Nabi sangat benar-benar menjaga urusan rasa. Bahkan pernah turun ayat gara-gara Nabi menjaga rasa seorang wanita. Antum Apa tuh? babnya bab fikih, ayat tentang tayamum, surat Al-Maidah ayat 6. Ada yang tahu kisahnya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, kita kisahin kapan-kapan aja. Ustaz. Kapan-kapan aja. Ya, kapan-kapan. Simpan. Jadi intinya suami jaga rasa untuk istri. Latih rasa kita untuk menghormati istri kita supaya mereka minat untuk punya banyak anak. Karena sekali lagi informasi dari luar dan sebagainya itu bisa merusak fitrah kita kalau kita tidak filter tadi. Karena sekali lagi iblis sudah menyampaikan bahwa saya adalah penasehat yang amanah, kayaknya bijak, bahkan dia bersumpah atas nama Allah untuk menipu Adam. Jadi jangan sampai kita ketipu pada materi-materi yang hari ini diviral-viralkan hanya untuk justru merusak fitrah kita. Dan itu semua kita tahu hari ini peradaban sedang digenggam oleh Yahudi, dan Nabi mengatakan setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya ada peran Yahudi dalam kehidupan kita untuk merusak fitrah kita. Perihal antum sekali lagi belum pengen punya anak dalam tanda kutip karena ada hal yang perlu disiapkan ilmunya dan seterusnya, tafadhol. Tapi jangan antum menunda kebaikan hanya karena justru menjadikan itu sebagai dalih untuk tidak mempunyai anak. Karena harusnya perempuan punya fitrah di situ. Itu yang insya Allah akan membuat antum punya akal dan rasa yang selaras sebagaimana baginda Nabi sampai menjaga rasa seorang perempuan sampai Allah bela itu. Sedikit saya spill, Allah membela Rasul karena Rasul mengizinkan Ibunda Aisyah mencari sebuah kalung di saat perjalanan menuju jihad di perang Bani Mustalik pada tahun 5 Hijriah, 4 Hijriah. Itu peristiwa itu menjadi indah sekali, bahkan kami sebagai laki-laki kayak yang ya Allah, kami memang perlu banyak belajar kepada Rasul kita. Rasul kita sangat menghormati kebutuhan para wanita. Bahkan itu mau perang masih sempat-sempatnya Rasul izinkan Ibunda Aisyah mencari kalung. Buat laki-laki mau jihad, buat perempuan ini jalan-jalan. Harus difahami sampai sedetail itu. Ustaz, Kita keep untuk bulan depan aja. bulan depan tafadhol Ustaz. Yang laki-laki jalan, jihad, mau kemana pergi safar itu? Ya, mau safar. Yang beron mesti mau minta ikut. Ini bukan antum curhat ya. Iya gitu ya. Tipis. Ya sebelum mungkin nanti ada pertanyaan terakhir ya, tapi sebelum itu teman-teman jadi tiap Rabu nih kayak waktu ini di Trasdawa ada namanya ngaji asyik seperti yang teman-teman rasain sekarang, ada suku macan, ada materi-materi yang menyenangkan. Nah silakan hadir di setiap hari Rabu, lock jadwalnya setiap Rabu kosongin untuk hadir di ngaji asyik untuk Adam dan Hawa. Nah khusus untuk Hawa, nanti kaum Hawa silakan datang, ada lagi kajian khusus akhwat di hari Jumat habis asyar sampai maghrib, itu membahas tentang keahwatan. Ada juga nanti bahas kisah-kisah tentang sahabiah, khusus sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW. Mungkin sebelum penutup ada satu pertanyaan terakhir. Ada dari Adam? Dam? Meneng wae Dam? Takut mereka ini. Takut ini merupakan perpecahan. Tidak ada? Cukup ya? Oh satu lagi, ada bagi teman-teman yang mau menyiapkan untuk amalan di bulan Ramadan, kami ada namanya Karimah Series. Nah, Karimah Series ini adalah kelas fikih yang membahas amalan-amalan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, kayak puasa, itikaf, tarawih, kemudian zakat, dan satu lagi amalan Syawal, nikah. Nah, itu akan dibahas di Karimah Series. Ada fikih nikah di episode terakhir. Anda tahu kenapa nikah sebaiknya di bulan Syawal?
Ada yang tahu tak kasih hadiah? Ya, nggak ada yang nanya, saya kasih tanya pertanyaan. Kenapa di bulan Syawal tadi di Karimah Series ada tentang nikah ya? Episode terakhir ada fikih nikah. Ada fikih nikah. Kenapa Syawal? Karena kumpulnya keluarga. Ada opor. Itu di Indonesia. Nggak, itu ada sirohnya. Bahkan itu menjadi anjuran untuk antum nikah di bulan Syawal. Ya, jadi buat antum yang belum nikah, besok Syawal harus nikah. Sama siapa? Tadi curhat sama Allah dulu. Oh, Ya iya. Allah, ini perintahmu ya Allah, Syawal itu nikah. Ya Allah, sampai sekarang saya masih sendiri ya Allah, gitu kan. Sepi hidup kami, cuma pengen menjalankan perintah untuk menolong agamamu ya Allah, gitu kan. Syawal nikah ya. Ada yang tahu? Kasih hadiah, ini hadiah ada nih. Kenapa bulan Syawal? Ini belum mau jawab kalau belum tahu hadiahnya. Mungkin. Oh, harus pakai disebutin ya. Uang tunai. Oh, Uang tunai. uang tunai. Ada yang tahu? Ada yang Atau tahu? boleh nyoba jawab deh. Boleh, jawab boleh. Kenapa bulan Syawal? Salah nggak diusir ya, tenang ya. Sudah Tit? Oh, Tit. Ya. Nggak ada? Oh ya itu ada yang join. Kenapa? Kenapa? Anjuran dari Rasulullah. Pada peristiwa. Nah, itu ada mic-nya. Ya. Anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa? Kurang tahu. Oh iya. Bolehlah nanti tetap dikasih ya. Oh, gitu. Ya, jadi kan saya tidak nyuruh jawabannya harus benar, yang penting jawab gitu. Oh ya. iya. Jawabannya adalah justru ketika Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Dan kelak serumah pun di bulan Syawal. Karena beliau menikah dengan Ibunda Aisyah itu masih di Mekah. Itu masih di Mekah, menikah di bulan Syawal. Habis itu serumahnya setelah di Madinah. Selisih antara 2 sampai 3 tahun baru kemudian beliau serumah, dan serumahnya juga bulan Syawal. Ini yang kemudian Ibunda Aisyah memberikan isyarat bahwa sebaiknya menikah di bulan Syawal. Artinya kalau sudah menjelang Syawal segera-segera siap-siap untuk nikah ya. Gitu Ustaz. Ya itu. Makanya ikuti Karimah Series. Ikuti Karimah Series ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Amin, Saya amin. tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhol Ustaz, silakan ditutup. Oke, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Ali Abu Haidar telah membawakan kisah dalam Al-Quran dan tadabbur, kisahnya yang merupakan salah satu metode Tat, untuk nanti kita menyiapkan hati menuju Ramadan. Sebagai penutup nih Tat, next bulan depan kira-kira mau bahas apa ini? Oh, udah ada rencana atau belum? Biar teman-teman tahu nih ngelok jadwal bulan depan. Kayaknya persiapan untuk memahami wanita kita kasih judul makhluk itu bernama wanita. Ya, gitu ya. Mungkin asbab nuzulnya tadi, mungkin antum bisa spill dulu surat Al-Maidah ayat 6 tentang, jadi bahasnya fikih sebenarnya itu fikih, yaitu syariat tayamum, tapi ini ada asbab nuzulnya gara-gara kalung. Ya. Oh iya, Ya. asik nih, asik diceritain. Sudahlah, wanita tuh senangnya harta, ya enggak? Iya. Betul. Asik, cerita asik banget diceritain. Makanya di surga enggak ada bidadara, adanya istana dan kerajaan untuk ahwat. Iya. Tapi untuk ikhwan, Allah kasih tuh bidadari-bidadari ya yang cantik jelita dan seterusnya. Karena Allah tahu kebutuhan antum apa gitu ya. Gitu ya. Kita start insyaallah bulan depan. Insya Allah. Tak tembak langsung. Waktu tembak loh ya. Ya gitu ya. Jadi mungkin gitu judulnya, makhluk itu bernama wanita. Ini tujuannya untuk melatih rasa biar sesuai dengan fitrah. Yap. Untuk ikhwan untuk memahami bagaimana antum bersikap kepada ahwat. Wallahu a'lam bishawab. Melatih rasa dan fitrah untuk menyiapkan juga di bulan Ramadan kelak. Ya teman-teman, terima kasih telah hadir di Teras Dakwah, telah menyimak, telah mengikuti kajian. Silakan share momen terbaik dan mention di akun sosial media Teras Dakwah, dan insya Allah kita akan berjumpa di kajian-kajian selanjutnya. Untuk pembubarannya silakan akhwat dulu, kemudian nanti disusul dengan ikhwan, dan tolong sampah dipisah ya, antara plastik dan non plastik dipisah, dikeluarkan dari, biasanya dimasukin tuh, dikeluarkan, nanti dimasukkan ke
tempat sampah masing-masing nanti akan dibantu oleh panitia. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.